Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada nama-Nya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu, atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur,
tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri, dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan, dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Love beyond measure. Ketika kita membayangkan akan kebaikan orang lain kepada kita di masa lalu, sekarang, dan gak tahu nanti ke depannya gimana, sungguh sesuatu hal yang mengharukan hati kita. Hati kita terenyuh, apalagi ketika seseorang yang Tuhan pakai itu untuk menyalurkan berkat bagi kehidupan kita. Tetapi lain ketika seseorang yang Tuhan pakai ini justru untuk menegur, menempa kita, menempeleng kita, bahkan meluruskan pemikiran kita yang sudah mulai belok-belok melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Tanpa disadari, manusia kadangkala mengejar kesenangan pribadi yang berusaha untuk memuaskan keinginan, baik secara emosional dan lain sebagainya. Justru itu Allah sungguh mengasihi umatnya. Dengan perantaran Mika, Allah hendak memperlihatkan bahwa Dia telah memberikan segala yang baik bagi bangsa Israel. Dia sebagai Allah yang menuntun bangsa Israel sampai sejauh ini. Segala kebaikan yang telah diberikan Allah adalah bentuk kasih-Nya kepada mereka, sehingga tidak ada yang binasa. Luar biasa bukan saudara-saudara sekalian? Bukti kasih Allah menuntun Israel bebas dari tanah perbudakan di Mesir. Malahan karena itu Israel mengingkari Allah dan membiarkan diri mereka dikuasai oleh keinginan hasrat duniawi mereka, sehingga mereka dapat berbuat semena-mena. Oleh karena itu, Allah menyatakan dirinya yang berdaulat terhadap seluruh ciptaannya. Mestinya manusia takut akan Allah. Rasa takut yang dimaksudkan yaitu menyikapi dengan bijaksana, dengan tidak mengabaikan seluruh kebaikan dan karya yang telah Tuhan nyatakan, yang sungguh amat luar biasa kita rasakan. Sesungguhnya Allah tidak ada maksud untuk memaksa manusia takut kepadanya. Justru karena kasih dan kesetiaanlah, kalau kita sebut biasanya loyalitas tanpa batas, tercipta kebijaksanaan, maka akan tumbuh dengan baik sehingga kasih Allah dapat tersalurkan bagi sesama-sesama kita. Kasih adalah hal yang sepatutnya dicari, dirasakan, dan diperoleh dalam kehidupan kita, umat-umat yang Tuhan kasihi. Karena Allah telah terlebih dahulu, saya mau katakan sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita sebagai ciptaannya dan memberikan segala kebaikan sampai hari ini. Itulah love beyond measure. Kasih yang melampaui itu hanya ada di dalam Allah saja. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi yang bermengasih dan penyayang, kami bersyukur
untuk setiap rahmat dan kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk dapat kembali merefleksikan kasih yang melampaui dari segalanya. Kasih Engkau yang melampaui dari segala bentuk pekerjaan yang dilakukan manusia. Kasih Allah yang memampukan dan menyadarkan, menempeleng, bahkan meluruskan segala hal yang melenceng dari kebenaran firman-Mu. Pakailah kami sebagai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan sehingga jemaat dapat merefleksikannya dalam hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.